Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin meningkat yang mendukung dan mempermudah aktivitas kehidupan manusia. Salah satunya dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, para dosen dan guru dituntut untuk menguasai teknologi informasi dan komunikasi tersebut, agar dapat mengembangkan dan memanfaatkan TIK atau ICT salah satunya sebagai media pembelajaran. Tetapi, apakah kalian tahu apa itu ICT dan media pembelajaran? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Fungsi media pembelajaran yaitu mengatasi keterbatasan dan perbedaan pengalaman para peserta didik, menjangkau audiens yang besar jumlahnya, memberikan ilustrasi konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis, merangsang dan membangkitkan motivasi dan minat belajar, menimbulkan interaksi langsung antara peserta didik dengan sumber belajar. Adapun jenis-jenis media pembelajaran dibagi menjadi 4. Pertama, media visual, media yang mampu menampilkan informasi dalam bentuk yang hanya dapat dilihat atau dibaca, misalnya gambar, foto, grafik, dan buku. Kedua, yaitu media audial, media yang mampu menyajikan informasi dalam bentuk yang hanya dapat didengar, misalnya radio, tape recorder, dan player MP3. Ketiga, yaitu proyektil media, media yang memerlukan proyektor untuk menampilkan informasi dalam bentuk gambar atau tulisan yang tidak bergerak, misalnya slide PowerPoint. Keempat, yaitu proyek motion media, media yang memerlukan proyektor untuk menampilkan informasi dalam bentuk gambar atau tulisan yang dapat bergerak, misalnya televisi dan video. Selanjutnya, yaitu ICT atau TIK adalah semua teknologi yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi dalam proses komunikasi. Adapun jenis teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Di dalamnya termasuk prosesor, media penyimpan data, alat perekam, alat input, dan alat output. Kedua, teknologi multimedia, yaitu kamera digital, kamera video, player suara, player video. Ketiga, yaitu teknologi telekomunikasi berupa telepon seluler, faxmail, Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Keempat, yaitu teknologi jaringan komputer, baik perangkat keras berupa LAN, internet, Wi-Fi, dan perangkat lunak berupa web, HTML, dan aplikasi. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pendidik dapat memanfaatkan berbagai jenis media berbasis ICT tersebut. Adapun strategi pemanfaatan media berbasis ICT, pertama sebagai alat bantu atau media pembelajaran. Contoh, guru dapat menggunakan slide PPT untuk mempermudah penjelasan materi. Kedua, sebagai sarana atau tempat belajar. Contoh, siswa belajar melalui e-learning. Ketiga, sebagai sumber belajar. Contoh, siswa mencari informasi tentang materi pembelajaran melalui Google atau YouTube. Keempat, sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Contoh, pendidik berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan pembelajaran yang dihadapinya melalui Zoom. Kelebihan media berbasis ICT, pertama, memvisualisasikan konsep-konsep abstrak, mempermudah memahami materi-materi yang sulit, menstimulasikan proses yang sulit dilakukan secara manual, menampilkan materi pembelajaran dalam berbagai format, memungkinkan terjadinya interaksi antar pembelajar, mengakomodir perbedaan kecepatan dan gaya belajar siswa, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan tenaga, mendukung peran guru sebagai fasilitator dan mediator, meningkatkan keterampilan individu penggunanya. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan media berbasis ICT. Kendala sumber daya lembaga, kesesuaian dengan materi pembelajaran,
karakteristik pembelajar, sikap dan tingkat keterampilan pendidik, tujuan pembelajaran, hubungan dan proses pembelajaran, lokasi dan waktu pembelajaran, serta tingkat kekayaan media. Setelah mempertimbangkan hal tersebut, pendidik dapat menyiapkan hal yang diperlukan seperti perangkat keras berupa laptop dan HP, dan perangkat lunak berupa aplikasi-aplikasi. Setelah itu, barulah pendidik dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut ini. Pertama, mengumpulkan sumber-sumber yang memuat materi sesuai topik-topik yang akan diajarkan berdasarkan kurikulum atau kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, membuat rancangan struktur isi media dan urutkan penyajian materi serta bentuk interaksi sesuai dengan alur pembelajaran yang diharapkan. Ketiga, memilih materi-materi yang sesuai dari sumber-sumber yang sudah terkumpul dan sajikan isi setiap topik secara singkat dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif, dilengkapi dengan ilustrasi atau visualisasi.